Mengapa dunia tiba-tiba merasa gentar terhadap negara kepulauan ini? Ini adalah hasil simulasi yang dilakukan secara tertutup oleh Amerika Serikat, yang hasilnya bahkan membuat para profesor di Universitas Harvard terdiam 1000 bahasa. Angka-angka yang secara teoritis dianggap mustahil muncul di sana. Pakar militer Rusia bahkan menegaskan bahwa negara ini memiliki pengaruh yang lebih besar daripada senjata nuklir. NATO pun mencari bantuan kepadanya. Ia bukanlah negara dengan kekuatan militer raksasa, bukan pula sekadar negara kaya sumber daya alam, melainkan tempat yang kita tinggali, Indonesia. Ini adalah guncangan yang cukup untuk menjungkirbalikkan dunia. Apa sebenarnya yang mereka lihat di Indonesia? Bukan hanya kekuatan ekonomi, bukan pula sekadar kemampuan teknis. Di sana tersembunyi sebuah rahasia besar yang mampu menulis ulang buku pelajaran di seluruh dunia. Sekarang, saya akan mengungkap kebenaran yang membanggakan sekaligus mengejutkan ini. Sudah siapkah Anda? Indonesia, titik pusat kunci yang diakui oleh Profesor Harvard sebagai evolusi nasib paling sempurna di dunia. Tahukah Anda di mana negara dengan evolusi nasib paling sempurna berada? Pernyataan Profesor William Yard dari Universitas Harvard ini membuat dunia akademis gempar. Kecepatan analisis bahasa AI meningkat 2,4 kali lipat, efisiensi pembelajaran naik 1,8 kali lipat, dan konsistensi struktur logika rantai pasok mencapai 99,7%. Semua angka ini menunjuk ke satu tempat yang sama. Namun, masih ada orang yang berteriak lantang dengan nada meremehkan. Mereka menganggap Indonesia pada akhirnya hanyalah tempat perakitan atau tukang jahit tanpa jiwa inti. Saat itulah, beberapa pakar budaya membantahnya. Indonesia adalah pulau langka yang berevolusi dari pelestarian sistem nilai luhur yang utuh, keberagaman budaya, hingga menjadi peradaban maju yang tinggi. Sekarang seluruh dunia bertanya, apakah arah kemajuan manusia saat ini benar-benar ada pada negara kepulauan tersebut? Sekarang, saya akan membawa Anda ke tempat yang mengejutkan itu. Cerita mengejutkan dari Amerika Serikat akan segera dimulai. Silakan beritahu saya di kolom komentar, dari mana Anda menonton saat ini? Saya juga ingin mendengar cerita Anda. Sebelumnya, jika Anda bisa meluangkan 1 detik untuk menekan tombol berlangganan dan suka, itu akan menjadi motivasi besar bagi kami. Mari kita masuk ke topik utama. Negara besar terkecil di dunia. Apakah kalimat ini terdengar kontradiktif? Saya pun dulu berpikir demikian. Namun, saat melihat kalimat yang ditulis Profesor William Yard di papan tulis, seketika segalanya berubah. Indonesia adalah negara kepulauan yang mampu mengguncang negara-negara besar tanpa menggerakkan kekuatan militer. Profesor itu menoleh dan berkata, Blok Barat di tahun 2025 sekarang ini, objek ketergantungan paling intinya bukanlah daratan Amerika, melainkan Indonesia. Saya menghentikan catatan saya dan menatap layar. Di sana penuh dengan surat kontrak antara negara-negara Eropa dan raksasa teknologi Amerika yang mengimpor chip dan dukungan teknologi dari Indonesia. Apakah ini sulit dipercayai? Halo semuanya, nama saya Christian. Saya mengambil jurusan politik internasional di Universitas Harvard. Kejadian itu terjadi pada 12 Maret 2025. Jika bukan karena teman saya, Emily, yang menarik pergelangan tangan saya, mungkin saya masih di perpustakaan menulis tesis. Dia bilang, ada kuliah luar biasa dari Profesor William Yard dengan tema Indonesia. Kelihatannya sangat menarik, jadi dia mengajak saya. Sejujurnya, sebelumnya saya tidak punya ekspektasi tinggi. Mendengar kata Indonesia, saya hanya akan terpikir tentang kopi luwak, rendang, atau eksotisme Bali. Namun, saat saya melangkah ke ruang kuliah besar di atas gedung utama, suasananya terasa berbeda. Hampir 200 mahasiswa sudah memenuhi kursi, bahkan lorong pun penuh sesak. Judul presentasi di papan tulis menarik perhatian saya. Negara kepulauan yang menembus batas fisik. Emily berbisik kecil. Judulnya terlalu berlebihan. Saya hampir saja menyahut, menembus batas fisik? Bagaimana mungkin sebuah negara kepulauan melakukan hal itu? Namun, saat Profesor William Yard naik ke podium, seluruh kelas seketika sunyi. Profesor itu tampak berusia 60 kosoan. Meski terlihat lembut, ia memancarkan karisma pemimpin. Ia memegang mikrofon dan membuka perlahan. Cerita yang saya sampaikan hari ini bukan sekadar analisis tentang satu wilayah, melainkan tentang bagaimana tatanan dunia sedang disusun ulang. Suaranya sangat tajam dan merasuk. Suasana kelas mulai berubah. Profesor menekan remote, dan sebuah foto muncul di layar.
Ia menjelaskan bahwa foto itu diambil saat ia menghadiri forum internasional di Brussels bulan lalu. Dalam foto itu, beberapa sarjana duduk di meja bundar. Di sana saya bertemu dengan seorang pakar strategi Rusia. Secara tidak sengaja saat minum kopi di lorong, kami melakukan percakapan yang menarik. Profesor berhenti sejenak, kelas menjadi semakin sunyi. Pria itu adalah profesor universitas di Moskow yang mengajar geopolitik selama lebih dari 30 tahun. Seorang sarjana yang dikenal karena analisisnya terhadap kekuatan militer barat. Profesor meminum seteguk air dan berkata, "Saat itu saya bertanya kepada pakar tersebut, bagaimana ia melihat situasi keamanan rantai pasok global. Terjadi keheningan sesaat." Profesor melanjutkan, "Jawabannya di luar dugaan." Layar berganti, teks muncul, dan profesor mulai membacakan kata-kata asli profesor Rusia tersebut. "William, itu artinya kamu tidak memahami Indonesia." Seketika, kelas menjadi riuh. Emily menyenggol rusuk saya. "Aneh, kenapa tiba-tiba menyebut Indonesia?" Profesor melanjutkan, "Sejujurnya, saat itu saya juga tidak mengerti. Kita sedang bicara keamanan global, kenapa tiba-tiba Indonesia?" Namun, profesor Rusia itu sangat serius. Nada suara profesor merendah, mengutip pakar tersebut. "Kami segan pada Indonesia." Kelas benar-benar sunyi senyap. Seolah-olah suara pulpen jatuh pun bisa terdengar. "Profesor William, apakah karena rudal?" Pihak lawan menggelengkan kepala. "Apakah karena jumlah tentara?" Pihak lawan juga menjawab tidak, lalu terus menjelaskan. Profesor memandang sekeliling kelas dengan perlahan. "Lalu karena apa?" Saat saya bertanya demikian, Profesor Rusia itu meletakkan cangkir kopinya dan menjawab, "Karena kepercayaan." Kepercayaan. Desas-desus kecil terdengar dari berbagai sudut kelas. Dalam sekejap saya merasa bingung. Negara besar segan pada Indonesia saja sudah aneh, dan alasannya ternyata adalah kepercayaan? Apa sebenarnya maksudnya? Profesor terus menjelaskan. Rusia menilai bahwa Amerika meski kuat namun kebijakannya sering berubah-ubah. Eropa meski bersatu namun pengambilan keputusannya lambat. Tiongkok meski raksasa namun tidak transparan. 3 bendera muncul di layar lalu menghilang. Tetapi Indonesia berbeda. Sekali berjanji, pasti ditepati. Sekali menerima pesanan, akan dilaksanakan dengan akurat. Bahkan jika gempa bumi atau krisis geopolitik datang, mereka tidak akan goyah. Lini produksi tetap berjalan. Saya mengerutkan kening, berpikir apakah ini terlalu berlebihan? Bisakah sebuah tempat dinilai sampai sejauh ini? Emily juga menunjukkan ekspresi serupa, namun profesor tidak berhenti. Saat itu saya juga membantah. Bukankah itu hanya sekadar ketekunan saja? Profesor Rusia itu menjawab dengan senyum pahit. Dalam hubungan internasional, ketekunan dan kejujuran adalah aset yang paling langka. Ia juga menambahkan, terutama dalam situasi darurat, di mana rantai pasok global terputus, hal ini menjadi jauh lebih penting. Profesor menekan remote lagi. Layar menampilkan berita terkait situasi dunia. Kekurangan chip, gangguan logistik. Sekarang setiap negara sedang terdesak. Siapa yang bisa menyediakan inti komputasi tingkat tinggi paling cepat dan paling pasti? Ini adalah masalah hidup mati sebuah negara. Suara profesor penuh dengan ketegangan. Lalu, bagaimana situasi di daratan Amerika? Profesor bertanya. Tidak ada mahasiswa yang menjawab. Menurut laporan terbaru, jadwal produksi massal pabrik baru tertunda dari perkiraan awal 1 tahun menjadi maksimal 3 tahun. 3 tahun. Suara terkejut terdengar dari kelas. Di dunia teknologi, 3 tahun terasa seperti keabadian. Kata-kata profesor terasa berat menekan hati. Sambil berjalan perlahan di kelas, profesor melanjutkan. Namun, dikatakan bahwa setelah kontrak ditandatangani, kecepatan pengaturan kapasitas produksi dan peningkatan tingkat keberhasilan, yield rate, di Indonesia adalah 3 kali lipat dari negara lain. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka mampu memulihkan 90% kapasitas produksi dalam waktu 24 jam setelah bencana alam. Layar menampilkan grafik perbandingan efisiensi manufaktur antara Amerika dan Indonesia. Perbedaannya terlihat sangat jelas. Inilah alasan mengapa dunia sekarang memilih Indonesia, tegas profesor. Saya membuka laptop dan segera mencari informasi. Apakah benar? Dukungan perusahaan Indonesia terhadap industri teknologi global, ketangguhan yang ditunjukkan saat bencana kenyataannya, berita-berita itu ada di mana-mana. Ini bukan hiperbola. Emily berbisik pelan. Ini benar loh. Bahkan chip ponselku dibuat di sana. Ia tampak sangat terkejut. Profesor kembali ke podium.
Profesor Rusia itu akhirnya mengucapkan satu kalimat terakhir. Ia menatap kelas yang kembali sunyi. Semua orang menunggu kalimat berikutnya. William, Indonesia adalah mitra yang lebih dipercaya, bahkan melampaui Amerika sendiri. Ini sangat mengejutkan. Seorang sarjana Rusia, dan ia adalah seorang pakar, memberikan penilaian seperti itu. Namun di sini muncul sebuah pertanyaan. Profesor pergi ke papan tulis, mengambil kapur, dan menggambar tanda tanya besar. Mengapa Indonesia? Mengapa hanya Indonesia yang bisa mendapatkan kepercayaan semacam ini? Setelah melontarkan pertanyaan, profesor memandang sekeliling kelas. Bukan Korea, bukan pula negara Asia Tenggara lainnya, melainkan Indonesia. Ini sangat menarik, katanya. Kita mungkin tahu tentang batik, nasi goreng, perusahaan GoTo, atau industri nikel. Tetapi sekarang profesor mengatakan pulau-pulau ini lebih dipercaya daripada Amerika. Meski sulit dipercaya, rasa penasaran pun muncul. Tempat macam apa yang bisa mendapatkan penilaian semacam itu? Profesor berkata dengan tegas, ini bukan kebetulan. Kepercayaan Indonesia tidak dibangun dalam semalam. Di sana terdapat DNA yang diwariskan selama ribuan tahun. DNA? Apakah maksudnya ada genetik khusus? Seluruh kelas menunggu kalimat profesor selanjutnya. Rusia juga mengatakan satu hal lagi di Brussels. Orang Indonesia memiliki karakteristik luar yang lembut namun dalam yang sangat tangguh. Ini adalah kombinasi paling kuat dalam hubungan internasional. Kombinasi paling kuat? Apa maksudnya? Profesor mulai menjelaskan, ini berarti secara diplomasi tetap rendah hati, namun dalam hal teknologi dan janji, mereka tidak akan pernah berkompromi. Kenyataannya, dunia sedang mengalami hal ini. Profesor menunjuk ke layar. Saat negara-negara besar tidak bisa menepati janji, Indonesia justru bertindak cepat dan akurat. Inilah alasan dunia memperhatikan Indonesia. Justru karena ini adalah negara yang beroperasi bukan dengan ancaman militer, melainkan dengan kepercayaan yang tak tergantikan, maka ia sulit untuk digantikan. Profesor mengambil remote dan mengganti layar menjadi penuh dengan angka. Mari kita lihat bukti konkretnya. Suara profesor menggema di kelas. Grafik pertama muncul. Perbandingan tingkat stabilitas pengiriman komponen presisi global. Batang biru adalah Amerika, batang hijau adalah Indonesia. Fluktuasi di pihak Amerika sangat mencolok, sementara batang Indonesia luar biasa stabil, hampir tercatat tanpa cacat. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Profesor menunjuk mahasiswa itu. Seorang mahasiswa bernama Mike bertanya, mengapa negara lain tidak bisa melakukannya? Profesor berpikir sejenak lalu menjawab, alasannya banyak, tapi alasan terbesarnya adalah perbedaan budaya teknisi dan rasa tanggung jawab. Negara lain mungkin kuat dalam riset, R&D. Tapi kemampuan untuk mengubah teknologi laboratorium menjadi produksi massal skala besar sangat lemah. Terutama dengan serikat pekerja dan sistem yang rumit, penyesuaian lini produksi sering tertunda. Profesor menjelaskan. Di sisi lain, Indonesia membangun sistem di mana riset dan lini produksi terintegrasi secara cair, serta rantai pasok hulu dan hilir bekerja sama erat seperti tetangga dekat. Keputusan bisa diambil dengan cepat. Layar menampilkan grafik baru. Kali ini data industri server AI dan semikonduktor. Profesor berkata, bukan hanya chip, kepercayaan Indonesia juga terwujud dalam manufaktur perangkat keras AI. Layar menunjukkan platform kekuatan komputasi AI global terbaru. Indonesia mendapatkan penilaian luar biasa dalam pasar server tingkat tinggi dan teknologi pendinginan, cooling system. Emily memastikan kembali catatan angka di sampingnya dengan wajah tidak percaya. Profesor memberikan kasus yang menarik. Pemerintah Amerika baru-baru ini meminta bantuan Indonesia untuk membangkitkan kembali industri manufakturnya. Perusahaan Indonesia secara resmi mengumumkan akan melakukan investasi besar-besaran di Amerika dan memberikan bimbingan teknologi. Fakta bahwa negara adidaya teknologi seperti Amerika harus belajar manufaktur dari Indonesia adalah hal yang luar biasa. Layar menampilkan foto bagian dalam ruangan steril, clean room. Mesin litografi presisi sedang beroperasi. Profesor menjelaskan, dikatakan bahwa pabrik-pabrik di Indonesia telah membangun sistem manufaktur cerdas yang sempurna. Semua proses mulai dari bahan mentah hingga pengemasan dikelola oleh data besar Big Data. Kecerdasan buatan mengatur jadwal produksi yang paling optimal. Apa maksudnya? Profesor menjelaskan dengan sederhana. Dulu, membuat chip membutuhkan percobaan berkali-kali. Namun dengan teknologi manajemen proses Indonesia, mereka bisa melakukan simulasi tingkat keberhasilan di ruang virtual terlebih dahulu. Masalah ditemukan lebih awal, kesalahan berkurang,
waktu pengerjaan dipangkas, dan biaya pun hemat. Dikatakan bahwa bagian yang paling mengejutkan bagi insinyur Amerika saat mengunjungi pabrik di Indonesia adalah tingkat di mana limit batasan dianggap sebagai rutinitas harian. Profesor mengutip kalimat yang sangat berkesan. Saat kita masih mendiskusikan apakah tingkat keberhasilan 90% sudah cukup, Indonesia sudah mengejar 99,9%. Penilaian menyebutkan bahwa celah proses manufaktur sudah melebar lebih dari 10 tahun. Profesor berganti ke slide lain. Kali ini laporan media Eropa dengan judul yang sangat kuat, Indonesia, Jantung Dunia. Profesor mulai membacakan sebagian laporan. Keunggulan terbesar perusahaan Indonesia adalah keterandalan reliability. Ini tidak hanya berarti performa atau harga, melainkan kemampuan untuk benar-benar memasok produk sesuai jadwal yang dijanjikan setelah kontrak ditandatangani. Konsistensi untuk memenuhi kontrak tak peduli betapa tegangnya geopolitik, serta sikap fleksibel dalam merespons kebutuhan pelanggan. Fakta bahwa media luar negeri menganalisis Indonesia sejauh ini sungguh mengejutkan. Profesor menjelaskan alasannya. Bagi dunia, stabilitas rantai pasok sedang runtuh. Saat ini, pasokan stabil chip dan server buatan Indonesia adalah kunci hidup matinya ekonomi global. Laporan itu berlanjut. Amerika tetap memiliki kekuatan desain terkuat di dunia. Namun agar kekuatan itu menjadi produk nyata, ia harus melalui tangan Indonesia. Indonesia dengan struktur pengambilan keputusan yang relatif cepat dan klaster industri yang lengkap mampu merespons kebutuhan mendesak tepat waktu. Profesor menunjuk layar dan menegaskan, perhatikan kata kuncinya di sini. Tepat, waktu. Inilah kekuatan Indonesia. Semangat kerja keras orang Indonesia bukan cuma di bibir, tapi tindakan nyata. Dikatakan bahwa salah satu alasan raksasa teknologi mengalihkan semua pesanan ke Indonesia adalah karena kecepatan ini. Di negara lain, proses penyelarasan butuh waktu setengah tahun. Namun tim Indonesia bisa menyelesaikannya dalam 3 bulan. Pilihannya sudah jelas. Layar menampilkan grafik lain. Tren peningkatan ekspor teknologi tinggi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang menggambarkan kurva naik yang tajam. Emily mengeluarkan suara kekaguman kecil. Profesor menambahkan kata-kata yang penuh makna. Angka ini bukan sekadar kinerja penjualan. Ini adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar dunia mempercayai Indonesia. Mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu berarti mempercayakan infrastruktur digital negara Anda kepada pihak lawan. Itu berarti mempertaruhkan masa depan. Ini menunjukkan bahwa mereka telah menjatuhkan pilihan tersebut kepada Indonesia. Profesor berganti ke slide terakhir, bagian kesimpulan dari laporan tersebut. Alasan paling mengancam dari Indonesia bukanlah teknologi, melainkan kepercayaan. Kalimat ini ditampilkan dengan huruf besar. Profesor membacanya perlahan. Indonesia adalah negara yang memberikan kepercayaan, dan kepercayaan adalah perisai pelindung yang paling kuat. Kelas sunyi sampai-sampai suara napas pun terdengar. Semua orang tampak meresapi kalimat ini, memberikan kepercayaan. Bukan menjual chip, tapi menjual kepercayaan. Digambarkan seperti itu sungguh luar biasa, sekaligus membuat merinding. Benarkah ada tempat seperti itu? Profesor meletakkan remote dan berkata, semua angka dan kasus yang kita lihat sejauh ini hanya menunjuk pada satu kebenaran. Indonesia bukan lagi sekadar negara kepulauan di Khatulistiwa, melainkan telah menjadi pusat sistem saraf dunia. Dan itu bukan karena kekuatan militer, tapi karena kepercayaan. Di berbagai sudut kelas, terlihat mahasiswa mengangguk, namun pertanyaan masih tersisa. Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Bukankah Indonesia dulu dianggap sebagai negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam dan tanah yang luas? Pikiran saya kacau. Buktinya cukup, tapi alasannya masih kabur. Profesor tampaknya menyadari hal ini dan bersiap melontarkan pertanyaan berikutnya. Profesor berjalan perlahan ke papan tulis, mengambil kapur, dan menuliskan satu pertanyaan dengan huruf besar. Mengapa Indonesia? Tulisan itu terukir jelas di papan tulis. Profesor menoleh memandang kelas. Semua bukti yang kita lihat sejauh ini membuktikan satu fakta. Indonesia adalah negara yang dipercaya. Itu sangat jelas. Tapi kita tidak bisa berhenti di sini. Teknologi murni tidak bisa menjelaskannya. Teknologi Jepang juga sangat hebat. Amerika memiliki riset ilmiah tingkat tinggi yang terbaik di dunia. Jika demikian, mengapa dunia paling bergantung pada Indonesia dalam hal manufaktur? Pertanyaan profesor mengendap berat di dalam kelas. Di bagian belakang kelas, seseorang mengangkat tangan. Profesor menunjuk mahasiswa itu, ia adalah Budi.
seorang mahasiswa berprestasi yang selalu melontarkan pertanyaan logis yang tajam. Budi membuka laptopnya dan mulai berbicara. Data yang profesor tunjukkan sangat menarik, tapi ada satu bagian yang terabaikan. Industri Indonesia sebenarnya banyak yang bermula dari industri jasa atau komoditas. Teknologi awal mereka juga bergantung pada transfer teknologi dari luar. Suasana kelas berubah halus. Budi memproyeksikan data yang sudah ia siapkan ke layar, yaitu data sejarah perkembangan industri Indonesia. Isinya menunjukkan bahwa Indonesia pernah menjadi negara yang hanya mengandalkan tenaga kerja murah, lengkap dengan grafik dan foto lama. Emily berbisik di samping saya. Apakah itu benar? Jadi penasaran. Saya merasa suasana kelas sedikit goyah. Kesimpulan dari argumen Budi adalah, keberhasilan Indonesia adalah karena mereka pandai mengeksekusi desain orang lain, sehingga sulit dikatakan sebagai DNA unik. Suara Budi penuh percaya diri. Melihat beberapa mahasiswa mengangguk, argumennya memang terdengar masuk akal. Profesor mendengarkan presentasi Budi dengan tenang. Ekspresinya sama sekali tidak goyah. Justru muncul senyum tipis yang hangat. Saat Budi selesai dan duduk, Profesor membuka suara perlahan. Kritik yang sangat bagus. Pertama-tama, saya mengakuinya, katanya. Memang benar, pada masa awal, Indonesia mengandalkan industri dasar. Namun, di sini saya ingin melontarkan satu pertanyaan. Profesor menulis kalimat baru di papan tulis. Banyak negara melakukan manufaktur, tapi mengapa hanya Indonesia yang berevolusi menjadi mitra yang menguasai teknologi inti? Profesor menoleh dan berkata dengan nada datar, banyak negara di Asia yang menerima pesanan manufaktur dari Barat, tapi mengapa negara-negara tersebut sekarang tidak bisa memimpin manufaktur tingkat tinggi? Pertanyaan Profesor bergema di kelas. Terlihat wajah Budi sedikit tegang. Profesor tetap melanjutkan dengan suara tenang. Transfer teknologi itu seperti memberikan benih. Namun, membuat benih itu bertunas dan menumbuhkannya menjadi hutan adalah kemampuan dari dimensi yang sangat berbeda. Profesor memproyeksikan data baru ke layar. Garis waktu proses perkembangan industri teknologi Indonesia. Awalnya memang bermula dari perakitan dan manufaktur tingkat rendah. Namun di tengah jalan, hal itu berubah. Data menunjukkan para insinyur Indonesia mulai memperbaiki proses secara mandiri dan kemudian justru mengembangkan model bisnis baru yang profesional. Terutama ada bagian yang sangat mengesankan, pengejaran tingkat keberhasilan yield rate yang ekstrem. Di bawah peralatan yang sama, Indonesia mampu menghasilkan lebih banyak produk sempurna. Kemampuan optimasi proses ini menjadi standar dunia. Profesor menekankan, ini bukan dipelajari dari Barat, melainkan revolusi yang dikembangkan sendiri oleh Indonesia. Terlihat Budi sedang mengoperasikan laptopnya, sepertinya mencari data untuk menyanggah. Namun Profesor tidak berhenti. Mari kita lihat di bidang perangkat keras dan komponen presisi. Berganti ke slide baru. Data menunjukkan bahwa saat Indonesia menerima manufaktur, mereka mengintegrasikan rantai pasok secara vertikal dan membangun klaster industri elektronik terpadat di dunia. Hasilnya, efisiensinya lebih baik daripada merek aslinya. Sekarang, justru merek-merek dunia yang tidak bisa lepas dari Indonesia. Ini adalah hal yang ironis. Profesor menambahkan kalimat penuh makna. Manufaktur adalah eksekusi. Namun melakukan manufaktur hingga ke titik ekstrem dan berbalik mendefinisikan spesifikasi adalah sebuah penciptaan. Indonesia tidak hanya membuat produk, tapi juga menciptakan seni manufaktur. Inilah perbedaannya dengan negara lain. Terlihat tangan Budi sedikit gemetar, seolah tidak bisa menemukan data untuk membantah. Profesor kembali ke depan papan tulis. Maka, kembali ke pertanyaan inti, ia mengambil kapur. Apakah orang Indonesia memang terlahir berbeda? Setelah menulis pertanyaan itu, ia menjawab, tidak. Orang Indonesia adalah manusia yang sama, tidak memiliki genetik khusus. Namun, Indonesia memiliki DNA. Profesor menyatakan, ini bukan DNA secara biologis, melainkan DNA budaya. Ini adalah pola pikir, nilai, dan pola tindakan yang terbentuk melalui pergolakan sejarah dan penggabungan budaya yang beragam. Inilah kekuatan yang menerima teknologi dan menciptakan sesuatu yang lebih baik. Seluruh kelas kembali masuk ke mode konsentrasi. Semua orang menunggu kalimat profesor selanjutnya. Profesor mulai menulis huruf besar di papan tulis. 3 DNA. Ia menghentikan pulpennya dan memandang sekeliling kelas. DNA pertama adalah DNA ketelitian, ekstrem. Kedua adalah DNA inklusivitas, welas asih. Ketiga adalah DNA kegigihan, pantang menyerah. Apa maksudnya? Saya pun menjadi penasaran.
Meski istilah DNA ini terdengar aneh di awal, namun dalam proses mendengarkan penjelasan profesor, saya mulai bisa memahaminya. Cara budaya diwariskan dari generasi ke generasi, mirip dengan genetik. Meski tak terlihat mata, ia benar-benar ada dan berlanjut melampaui generasi. Budi menundukkan kepalanya. Temannya di samping bertanya apakah dia baik-baik saja. Budi mengangguk pelan tapi suaranya lemas. Menyaksikan logika yang ia ajukan runtuh sepertinya memberikan dampak besar. Emily sambil menulis sesuatu di catatannya berbisik pelan. Konsep DNA ini sangat menarik. Memang benar, saya merasa teknologi bisa dipelajari, tapi budaya dalam menggunakan teknologi tidak bisa diciptakan dengan mudah. Alasan Indonesia sukses bukan karena menerima teknologi, melainkan karena memiliki tanah budaya yang mampu menggunakan teknologi itu dengan benar. Profesor akhirnya menambahkan satu kalimat. Selanjutnya, kita akan memeriksa satu persatu 3 DNA ini. Mari kita mulai dari DNA yang sukses. Seluruh kelas menahan napas menunggu. Bahkan Budi pun mengangkat kepalanya dan mulai menatap layar. Ada firasat bahwa kami akan mempelajari sesuatu yang penting. Sampai sekarang yang kita lihat adalah hasil. Selanjutnya adalah waktu untuk menggali penyebabnya. Mengapa Indonesia? Sepertinya jawaban sebenarnya dari pertanyaan ini akan segera terdengar. Kisah tentang 3 DNA akan dimulai. Profesor mengambil remote dan mengganti slide baru. Layar menampilkan sebuah karya seni yang indah, ukiran kayu Jepara yang sangat halus, dan seorang pengrajin yang sedang memahat keris. Ini adalah kerajinan tangan Indonesia. Profesor membuka suara perlahan. Untuk menjelaskan DNA pertama, DNA ketelitian, ekstrim. Kita harus melihat semangat pengrajin Indonesia. Layar memunculkan teks, top-notch precision, no margin for error. Profesor bertanya apakah audiens tahu apa artinya ini dalam sejarah Indonesia. Profesor mulai menjelaskan, ini bukan sekadar seni, melainkan semangat untuk mengasah bahan yang tidak mencolok hingga ke titik batasnya. Mengukir sepotong kayu atau logam biasa menjadi struktur 3 dimensi yang kaya dan berlapis-lapis. Profesor menekankan, perhatikan ketelitian ini, menciptakan dunia yang megah di dalam ruang yang sangat mikro. Ini adalah fokus yang sulit ditiru bahkan oleh teknologi modern. Profesor mengeluarkan data baru, yaitu jurnal penelitian tentang proses manufaktur di Indonesia. Penulisan sirkuit tingkat nanometer dan persyaratan penghilangan kontaminan semuanya bukan berdasarkan keberuntungan, melainkan didasarkan pada sains obsesif terhadap detail layaknya seorang pengrajin. Profesor melontarkan pertanyaan bermakna. Menurut kalian, ini mirip dengan apa? Kelas sunyi, tidak ada yang bisa menjawab. Profesor memberikan jawabannya. Proses litografi chip modern. Seketika saya merinding. Layar menampilkan 2 gambar berdampingan. Di sebelah kiri adalah sorot mata pengrajin tua Indonesia yang fokus mengukir. Di sebelah kanan adalah penampilan insinyur di ruang steril yang menatap mikroskop. Profesor mulai membandingkan satu persatu. Proses pemurnian kontaminan yang mirip dengan pemilihan bahan karya seni, serta ketatnya toleransi kesalahan yang mirip dengan ketelitian pemahatan patung suci. Artinya, semangat ketelitian yang mengejar kesempurnaan itu telah berubah menjadi teknologi modern. Tentu saja unit pengukurannya berbeda, tapi semangat mengejar kesempurnaan adalah sama. Semangat yang tidak mengizinkan satu kesalahan sekecil apapun dimulai dari sini. Saya menopang dagu sambil berpikir, tradisi dan modernitas ternyata bisa terhubung seperti ini. Industri teknologi Indonesia memiliki standar tertinggi dunia bukan karena kebetulan, melainkan karena kebiasaan dalam sumber daya terbatas untuk mengejar hasil ekstrem. Obsesi terhadap kesempurnaan telah terukir dalam tulang seperti DNA. Namun, di sini tersisa satu pertanyaan yang lebih penting, kata Profesor. Mengapa mereka harus membuat sesuatu yang begitu teliti? Profesor dengan ekspresi serius mulai menjelaskan. Indonesia adalah negara kepulauan yang pernah mengalami banyak tantangan sejarah dan bencana alam. Mereka tidak bisa hanya menang dengan kuantitas semata. Karena itulah, satu-satunya cara adalah menang dengan kualitas. Bahkan jika hanya membuat satu hal, harus dibuat lebih baik dari manapun, agar dunia tidak bisa hidup tanpa kita. Itulah strategi bertahan hidup. Layar memunculkan teks baru, tiada sumber daya, maka asahlah teknik. Ia berkata, semangat semacam ini adalah akar alasan mengapa orang modern saat ini tidak mau berkompromi dengan tingkat keberhasilan yield rate demi teknologi. Ini bukan sekadar harga diri, melainkan insting untuk bertahan hidup. Kelas menjadi khidmat karena ini bukan sekadar cerita teknologi, melainkan cerita tentang strategi bertahan hidup sebuah bangsa.
Melihat Budi dengan antusias menulis sesuatu di catatannya, ekspresi canggung tadi telah hilang, ia benar-benar serius mencatat. Profesor mengalihkan waktu ke masa kini, kembali menyebutkan mesin presisi Indonesia, dan bertanya, apakah kami masih ingat teknologi pabrik cerdas yang kita lihat tadi? Profesor menghubungkan akar ketelitian itu ada pada semangat ini. Perfeksionisme yang tidak membiarkan kesalahan, sistem yang mengontrol setiap proses, semua itu adalah hasil warisan DNA leluhur. Ada bagian yang sangat berkesan ketika Profesor memperkenalkan isi wawancara dengan seorang insinyur senior Indonesia. Kami tidak mengizinkan kesalahan 0,1 nanometer, karena jika itu merusak kepercayaan, tidak akan ada kesempatan kedua bagi kami. Kami tidak punya jalan mundur. Ini adalah kalimat yang memancarkan rasa tanggung jawab yang mendalam. Profesor menambahkan, inilah semangat orang Indonesia. Jika membuat sesuatu yang setengah-setengah, mereka bisa kehilangan pijakan di dunia internasional, karena itulah mereka mengejar kesempurnaan. Layar berganti ke slide terakhir. Negara kepulauan yang menjadi lebih kuat setiap kali krisis datang. Profesor mulai menjelaskan, lihatlah sejarah Indonesia. Setiap kali ada krisis ekonomi atau diplomatik, mereka selalu mengatasinya dengan peningkatan industri, dari agraris ke industri, lalu dari industri ringan ke teknologi tinggi. Mengapa? Profesor melontarkan pertanyaan. Jawabannya sederhana, karena mereka tahu krisis adalah kesempatan untuk berubah. Untuk bertahan hidup, mereka harus berevolusi. Hati saya mulai bergejolak. Ini bukan sekadar pelajaran sejarah, ini adalah waktu untuk membedah tindakan bertahan hidup sebuah negara. Dimulai dari sebuah karya ukiran, berlanjut hingga kesuksesan raksasa masa kini, kepingan puzzle mulai terlihat jelas. Profesor kembali mengambil kapur menuju papan tulis, merangkum dan menulis, DNA ketelitian mengubah krisis menjadi peluang. Ia memandang kelas. Inilah alasan Indonesia bisa menjadi yang pertama di dunia dalam manufaktur teknologi tinggi. Benih yang ditanam oleh para pengrajin, sekarang sedang berbunga. Saya menggambar garis di catatan saya sambil menulis. DNA ketelitian, DNA bertahan hidup. Maka, DNA kedua pun mulai membuat saya penasaran. Profesor meminum seteguk air untuk mengambil napas. Di berbagai sudut kelas, mahasiswa saling berbisik. Profesor kembali menuju papan tulis, mengambil kapur, dan menggambar lingkaran besar. Mari masuk ke DNA kedua. Suaranya penuh kekuatan. DNA inklusivitas welas asih, bineka tunggal, ika dan kemanusiaan. Ia menuliskan semboyan tersebut di dalam lingkaran. Mahasiswa yang mengerti tentang Indonesia memberikan reaksi. Profesor tersenyum dan berkata, Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya dan bahasa yang luar biasa, namun memiliki masyarakat yang paling terbuka. Perhatikan harmoni dalam kontradiksi ini. Profesor mulai menjelaskan, Bhinneka Tunggal Ika telah membawa latar belakang budaya selama ribuan tahun. Meski berbeda-beda, orang Indonesia menciptakan harmoni dan merangkul budaya dari seluruh dunia. Apa artinya ini? Profesor menjawab, harmoni antara tradisi dan inovasi. Di Indonesia, Anda bisa melihat warung tradisional di samping gedung pencakar langit yang paling canggih, menggunakan nilai-nilai luhur kuno, namun mengembangkan teknologi masa depan yang paling mutakhir. Slide baru muncul, menyuntikkan kehangatan ke dalam teknologi. Profesor menjelaskan bahwa keunikan Indonesia terletak pada sifat ramah tamah atau human touch. Ini adalah pola pikir yang memikirkan pihak lain. Bukan transaksi bisnis yang dingin, melainkan memperlakukan pelanggan sebagai teman. Layar menunjukkan pemandangan modern, pasar tradisional, keramahan penjaga toko, hingga insinyur di pameran teknologi. Profesor berkata, saya pernah melihat insinyur Indonesia membantu pelanggan menyelesaikan masalah. Itu adalah puncak dari semangat pelayanan service. Bukan hanya menjual produk, bahkan bagaimana cara memakainya. Jika ada masalah bagaimana memperbaikinya, semuanya dipikirkan untuk Anda. Inilah perwujudan dari sifat ramah tamah. DNA yang memikirkan kemudahan orang lain. Emily berkata dengan suara pelan penuh kekaguman, kelembutan ternyata bisa menjadi daya saing ya. Benar sekali. Mengolah teknologi yang dingin dengan ketulusan dan pelayanan yang penuh kehangatan. Inilah alasan mengapa rantai pasok Indonesia dicintai di dunia. Profesor merangkum DNA kedua di papan tulis. Inklusivitas, harmoni, ramah tamah. Kekuatan untuk tidak menolak hal baru, melainkan menggabungkan dan menyelaraskannya. Inilah yang membuat Indonesia menjadi masyarakat yang sangat terbuka dengan latar belakang budaya yang beragam.
Profesor meletakkan remote, berniat untuk istirahat sejenak. Antusiasme mahasiswa tidak mendingin. Profesor kembali melangkah dan menuliskan kata-kata terakhir di papan tulis. DNA ketiga, kegigihan, semangat juang. Profesor menoleh menjelaskan, orang Indonesia memiliki DNA pantang menyerah atau semangat juang. Tahukah kalian tentang budaya belajar atau bekerja keras di sana? Layar menampilkan kawasan industri dan pusat pembelajaran yang lampunya tetap menyala terang di malam hari. Profesor menjelaskan bahwa di Indonesia, baik mahasiswa maupun insinyur memiliki keinginan kuat untuk naik kelas secara sosial. Mengapa harus segigih itu? Karena mereka memiliki harapan. Selama bekerja keras, tak peduli apa latar belakangnya, mereka bisa merintis jalan hidup. Dan tradisi ini berlanjut hingga masa kini. Layar menampilkan foto seorang nenek di Indonesia yang sedang belajar menggunakan tablet. Profesor berkata, rasio orang tua di Indonesia yang menggunakan smartphone dan aplikasi pesan sangat tinggi secara mengejutkan. Mereka belajar teknologi baru demi berkomunikasi dengan cucu-cucu mereka. Kelas terdengar riuh terkejut. Profesor melanjutkan, orang Indonesia, meski sudah lanjut usia, akan tetap belajar dan tidak takut mengadopsi teknologi. Sambil menjaga tradisi, mereka siap beradaptasi dengan hal terbaru. Fleksibilitas ini adalah DNA kegigihan dan evolusi. Profesor menggambar 3 lingkaran di papan tulis yang saling beririsan. Di pusat pertemuan mereka, ia menulis dengan huruf besar, kepercayaan. Ketelitian pengrajin menjamin kualitas. Inklusivitas yang ramah membuat kerjasama lancar. Semangat kegigihan menciptakan warga negara yang selalu menuntaskan misi. Profesor memandang kelas. Di tempat ketiga hal ini bertemu. Lahirlah kepercayaan terkuat di dunia. Bukan dengan kekuatan militer, tapi dengan kekuatan menepati janji, kualitas yang luar biasa, serta sikap yang terus berevolusi. Gabungan dari semua inilah yang membuat dunia memilih Indonesia sebagai mitra. Layar kembali menampilkan foto di Brussels, bagian akhir percakapan dengan Profesor Rusia. Rusia akhirnya mengatakan satu kalimat. William, Indonesia bukan negara yang mengubah dunia dengan kekuatan, tapi negara yang mengubah dunia dengan kepercayaan. Dan ini jauh lebih sulit dihadapi daripada senjata nuklir. Kekuatan bisa dipertahankan, tapi kepercayaan tidak bisa dibendung. Bagaimana kamu bisa menghentikan orang-orang yang secara sukarela memilih Indonesia? Profesor mengganti ke slide terakhir. Layar kosong hanya dengan satu baris kalimat. Hal yang tak terlihat adalah yang terkuat. Profesor membacanya dengan tenang. Tank dan rudal adalah hal yang terlihat, namun kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab hal-hal yang tak terlihat ini sebenarnya lebih kuat dari senjata apapun. Indonesia memiliki kekuatan semacam ini. Meski sumber daya terbatas, dalam hal teknologi canggih masa lalu, manusia adalah sumber dayanya. Meski wilayahnya kepulauan, kepercayaannya seluas samudera. Di luar jendela, langit Boston telah berwarna merah senja. Apa yang kita dengar hari ini mungkin bukan sekadar cerita tentang satu negara, melainkan petunjuk bagi masa depan umat manusia. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kepercayaan. Bukan konfrontasi, tapi kerjasama. Kemungkinan untuk bisa mengubah dunia. Indonesia telah membuktikan hal itu. Terima kasih semuanya telah mendengarkan cerita saya sampai akhir. Bagaimana perasaan Anda tentang cerita hari ini? Meski dunia berubah dengan cepat, namun kepercayaan dan ketulusan memiliki nilai yang tidak berubah. Di saat kita mempercayai seseorang, bukankah dunia juga menjadi sedikit lebih kuat? Silakan tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah, dan bagikan cerita yang menyentuh ini kepada orang-orang di sekitar Anda untuk didiskusikan bersama. Terakhir, hanya butuh 1 detik untuk berlangganan, menyukai, dan menyalakan notifikasi. Itu akan menjadi motivasi besar bagi pembuatan video kami.